nggak sekedar datang ini ada hubungannya dengan banyak hal yang nanti akan dibicarakan lewat dialog dengan Bung Kamera. Jelas sebagai khilafah daripada kepemimpinannya ini, kalau ada yang ribut-ribut khilafah, ini khilafahnya Katolik, khalifah tanda kutip ya maksud saya ya. Dia ini adalah koordinator sistem kenegaraan. Di Katolik ini memiliki sentra kegiatan di Vatikan. Yang di Vatikan itu adalah sebuah komando negara dalam negara. Ya, kalau sampai di antara para pemirsa belum paham nih, saya kasih tahu. Jadi kalau saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, murtad adalah suatu pilihan. Murtad bukanlah suatu paksaan. Sebab kita mengikuti suatu agama adalah akan kita pertanggungjawabkan suatu saat di hadapan Tuhan. Dan hidup dan mati kita suatu saat pun akan kita pertanggungjawabkan masing-masing. Saudara, hari ini saya akan bagikan bagi kita video cuplikan bagaimana ada seorang ustadz yang menuduh, yaitu Paus Fransiskus, tujuan kedatangannya apa ke Indonesia. Tanpa berlama-lama, langsung kita simak cuplikan berikut ini. Alfian, menurut Bung Alfian, apakah mungkin kedatangan Paus ini ke Indonesia untuk menjaga, memaintain, atau memperkuat proses kristenisasi di Indonesia, Bung Alfian? pasti. Saya sebenarnya agak geram Bung Kameramen dengan berita ini. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat, ini sebuah ketidakadilan kepada kelompok mayoritas. Bahwa ini adalah sebuah komando Laskar Kristus, komando Katolik untuk memenangkan kepentingan jaringan mereka. Ya, apalagi pilkada kita 515 titik, 515 pilkada serentak. Dan jaringan gereja paling banyak memberikan bantuan secara langsung maupun tidak, yang akan memberikan keuntungan kepada mereka dalam bentuk akses, dalam bentuk perlindungan, dalam bentuk pemerolehan izin yang dipermudah. Ini jelas nggak sekedar datang ini ada hubungannya dengan banyak hal yang nanti akan dibicarakan lewat dialog dengan Bung Kamera. Jelas sebagai khilafah daripada kepemimpinannya ini, kalau ada yang ribut-ribut khilafah, ini khilafahnya Katolik, khalifah tanda kutip ya maksud saya ya. Dia ini adalah koordinator sistem kenegaraan. Di Katolik ini memiliki sentra kegiatan di Vatikan. Yang di Vatikan itu adalah sebuah komando negara dalam negara. Ya, kalau sampai di antara para pemirsa belum paham nih, saya kasih tahu. Jadi kedatangan ini jelas mempertontonkan kepada kita itu nggak punya hak mempersoalkan. Kalau mau datang aja, nggak usah orang-orang, apalagi sih saya budi nyuruh orang kerja di rumah, work from home. Ngapain? Udah biasa aja masing-masing. Coba kita ingat, apakah ketika datang kunjungan Rabi Ta'alam Islami, pertemuan para pemimpin negara sana, mereka juga kena macet juga kok. Kenapa itu nggak dikasih WFA? Saya pikir ini sebuah bentuk ketegasan daripada orang-orang yang memang mereka punya kebencian walaupun tidak diungkapkan dengan kata-kata. Ini bukan kedatangan biasa, ini merupakan kedatangan yang menunjukkan bahwa ada satu titik totok untuk memperkuat Katolik dan gerakan kristenisasi yang mereka secara prinsip bermusuhan antara Protestan dengan Katolik, tetapi dalam menghadapi umat Islam, mereka bekerja sama. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka bekerja sama. Bung Kamran, boleh diteruskan. Ya, terima kasih Bung Alfian. Ya, saya memang menangkap karena kan memang negara ini negara mayoritas Islam ya. Ketika ada ketika ada acara yang Islam lakukan yang besar, harusnya kan disikapi sebetulnya harusnya lebih mantap lagi oleh pemerintah kita. Tapi ini mungkin pemerintah kita agar dianggap toleransi baik, ini mungkin Yakut juga akan terdepan nih Bung Alfian menyambut kedatangan Paus. Karena kan ini Menteri Agama yang sayang pada Paus. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, kristenisasi adalah hal sebetulnya yang sangat diwaspadai, salah satunya oleh NU juga. Bung Alfian pernah sampaikan ada sesepuh atau almarhum dari tokoh NU yang sudah meninggal, yang mengingatkan bahwa sekarang warga NU ini abai dengan munculnya kristenisasi. Nah sekarang kristenisasi itu dianggap tidak terlalu berbahaya Bung Alfian. Padahal menurut saya ya bisa dilihat dalam Bung Alfian, beberapa anak artis atau anak pengacara terkenal di Indonesia itu bisa pindah agama. Ini kan dari Islam ke Kristen, ini kan
Ya, salah satu yang mungkin menurut saya misi-misi kekristenan mereka yang mereka bawa, Bang Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, lebih sebetulnya bukan kita benci pada kedatangan paus gitu, tapi harusnya mensikapinya misalkan sama-sama atau proporsional lah kira-kira gitu. Apa pesan Bung Alfian agar masyarakat atau warga pribumi Muslim Indonesia itu lebih hati-hati, jangan terbawa FOMO misalkan, atau terbawa euforia nanti jadi mempengaruhi akidah, karena saya rasa ini sedikit banyak juga bisa mengganggu akidah umat Islam yang lemah, Bung Alfian. Apalagi kan Menteri Agama sangat memuja-muji paus. Nanti kan orang-orang yang di daerah yang ngefans sama Yakut kan bisa mikirnya, oh berarti paus ini baik ya, begini ya, padahal punya misi tertentu. Untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam Indonesia? Silakan. Ya, yang pertama, kristenisasi merupakan sebuah gerakan yang relatif kurang mendapatkan perhatian yang khusus dalam menghadapi mereka. Pada sidang Dewan Gereja tahun 1967 di Ambon, mereka sudah mencanangkan untuk mengkristenkan Pulau Jawa selama 25 tahun dan mengkristenkan Indonesia pada 50 tahun ke depan. Pada sidang Dewan Gereja Internasional ke-1974 itu batal karena koordinator SC, steering komitenya itu mati dibunuh. Ya, mereka memahami bahwa sidang ini berniat untuk melakukan gerakan pemurtatan. Nah, secara nasional, kelompok Kristen sudah menuntaskan Grand Planning Indonesia Emas 2045 dalam Gembala Yesus. Bung kameramen, kalau saya dari awal begitu emosional, karena memang ini umat Islam sudah PKI-nya bangkit tapi dianggap nggak ada oleh tangan tokoh-tokoh dan para cendekiawan Muslimnya juga begitu, gerakan kristenisasinya kayak begitu. Nah, jadi yang perlu dipahami oleh Bung kameramen dan para pemirsa, bahwa gerakan kristenisasi ini sudah merangsek jauh. Karena mereka tidak pernah kita lihat sebagai sebuah hal yang membahayakan. Padahal Quran mengatakan, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ عَلَى النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu nggak suka dengan kamu, sampai kamu ikut apa maunya mereka. Maka yang terakhir dalam pernyataan penutup ini, saya menganjurkan kepada semua teman-teman seluruh ikhwan dan akhwat se-Indonesia, ayo kita asal ghirah. Ini yang disebut oleh Buya Hamka. Kita ini lama-lama kehilangan ghirah. Dalam bahasa mudanya, ghirah itu artinya cemburu karena agama. Tidak ada cerita cemburu bagi orang yang tidak punya cinta. Sang pencinta akan selalu cemburu ketika yang dicintainya diganggu. Dan hari ini agama kita memang dirusak dengan pola-pola yang dilakukan oleh aliran-aliran sesat yang dilindungi oleh pihak-pihak tertentu. Dan juga gerakan kristenisasi, al-harakatul irtidat. Bayangkan, dia bisa melakukan kegiatan besar-besaran di tengah pusat kota dengan perlindungan seorang yang bernama Jokowi. Ya, dan terus terang hari ini saya katakan dengan tegas bahwa kita punya banyak persoalan dalam tantangan dan kewaspadaan umat. Satu di antaranya adalah gerakan pemurtadan atau gerakan kristenisasi atau al-harakatul irtidat. Nah, saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita dengar tadi. Dan saya yakin teman-teman menonton dari awal sampai selesai, sehingga tidak ada yang salah paham. Nah, teman-teman, saya sebagai katakanlah tokoh agama ataupun pemimpin agama, ya, yang saya lakukan bukanlah ya menyampaikan hal-hal yang buruk terhadap Paus Fransiskus ini. Tapi yang saya lakukan kalau saya takut jemaah saya diambil dan dimurtadkan, yang saya lakukan adalah mengajarkan pengajaran yang baik, dan lebih lagi itulah yang saya sampaikan tanpa memburuk-burukkan orang lain. Nah, teman-teman, karena iman kita itu adalah pilihan kita masing-masing, ya tentunya manusia sekarang, apalagi di zaman media yang begitu canggih, semua tidak ada yang tersembunyi. Semuanya sudah terbuka lebar. Orang bebas memilih agama yang ingin mereka percayai. Apalagi di Indonesia ini tidak ada paksaan. Nah, teman-teman, ini yang saya lihat banyak orang-orang datang mengikut Yesus Kristus karena memang mereka merasakan betul-betul ada kedamaian di dalamnya, dan ajaran di dalamnya sungguh ajaran kasih. Saudara, itulah yang membuat orang tertarik. Jadi saat ini yang kita lakukan sebagai pemimpin adalah apa yang harus kita lakukan supaya orang tertarik, ya saudara. Dan selama ini kalau orang tidak tertarik, mulailah buat sesuatu yang baik sehingga orang tertarik kepada agama yang kita percayai.
Teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini mengedukasi dan sekaligus memberkati dan menambah wawasan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.